Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ulfah Melida, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Semuanya pasti dalam kegiatan sehari-hari pernah melakukan prosedur tertentu ya. Hanya saja kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya adalah prosedur. Oh, jadi seperti ini juga dinamakan prosedur. Nah, untuk itu hari ini kita belajar bersama apa sih teks prosedur itu, lalu bagaimana strukturnya, kemudian seperti apa susunan kebahasaan yang membangun teks prosedur itu. Baik, kita mulai saja ya. Nah, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Nah, teks prosedur ini di dalamnya pasti menjelaskan tentang langkah-langkah sesuatu, langkah-langkah mengerjakan sesuatu, langkah-langkah membuat sesuatu, ataupun yang lainnya. Nah, jadi inti dari teks prosedur itu memberikan petunjuk kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu, gitu ya. Kemudian ciri teks prosedur yang pertama yaitu berisikan langkah-langkah. Ini pasti karena namanya adalah prosedur. Yang kedua, disusun secara informatif. Jadi teks prosedur ini pasti memberikan informasi kepada pembacanya. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Nah, ini kalau tidak terperinci pasti pembaca juga akan bingung ya. Ini maksudnya gimana kan gitu ya. Yang keempat, bersifat objektif. Jadi di dalam teks prosedur itu tidak ada pendapat penulis, tidak ada pendapat pribadi sama sekali. Jadi semuanya murni mengacu pada objek yang sedang dibahas. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang terakhir, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Nah, teks prosedur ini memiliki dua bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pernyataan. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu memiliki dua bagian utama ya. Yang pertama itu pernyataan umum dan yang kedua tahapan-tahapan. Pernyataan umum ini bisa berisi tujuan, bisa berisi definisi dari objek yang dibahas, bisa berisi manfaat setelah kita membaca teks prosedur itu atau yang lainnya. Kemudian baru masuk ke langkah-langkah. Nah, untuk struktur teks prosedur itu terdiri atas satu, tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penegasan ulang. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Tujuan ini bagian awal dari teks prosedur. Ini bisa berupa judul teksnya. Ini masuk dalam bagian tujuan. Kemudian pengertian itu juga masuk dalam bagian tujuan. Terus ada lagi manfaat. Nah, di dalam teks prosedur bagian awal jika terdapat judul atau pengertian atau manfaat ataupun yang lainnya, itu kita kelompokkan ke dalam struktur bagian tujuan. Nah, yang kedua yaitu material. Ini berisi bahan, alat, dan material yang digunakan. Nah, ini biasanya menyesuaikan dengan teks atau prosedur yang kita bahas. Jadi misalnya seperti membuat kue lapis. Nah, ini pasti memerlukan alat dan bahan. Pasti di dalam teks prosedur itu dituliskan alat apa saja yang digunakan, bahan apa saja yang digunakan. Nah, ini dimasukkan dalam bagian material. Kalau misalnya teks prosedur kiat berwawancara kerja. Nah, ini bagian material tidak dituliskan secara tersendiri, tetapi sudah termasuk di dalam
bagian langkah-langkah yang dijelaskannya. Kemudian yang ketiga, strukturnya bagian langkah-langkah. Nah, ini perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Jadi bagian yang menjelaskan step by step itu kita kelompokkan dalam struktur bagian langkah-langkah. Nah, yang terakhir yaitu penegasan ulang. Ini berupa harapan atau manfaat. Ini biasanya terdapat pada akhir teks. Ini juga biasanya menyesuaikan dengan teks yang kita buat ya, prosedur yang kita buat. Biasanya ditulis secara tersurat oleh penulis di akhir teks, atau juga bisa dimasukkan dalam tahapan terakhir, step terakhir yang terdapat dalam bagian langkah-langkah tadi, misalnya seperti selamat mencoba atau silakan berkreasi dan lain-lain. Itu juga termasuk bagian penegasan ulang. Nah, sekarang kita masuk unsur kebahasaan teks prosedur. Ada 6 yang terdapat dalam teks prosedur ya, unsur kebahasaannya. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif, yang kedua kata teknis, yang ketiga konjungsi penjumlahan, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima pernyataan persuasif, dan yang keenam deskripsi alat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja ini dibentuk oleh akhiran i, kan, dan partikel lah. Atau lebih mudahnya kita singkat saja menjadi i, kan, lah. Jadi dibentuk oleh akhiran i, akhiran kan, dan partikel lah. Di sini sudah saya berikan contoh. Yang pertama hindari, taburi, pastikan, letakkan, tunggulah, dan angkatlah. Kalian bisa menggunakan kata kerja imperatif yang lain, asal ini aturannya adalah menggunakan akhiran i, kan, dan partikel lah ya. Jadi kita singkat saja ikanlah. Yang kedua, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki artian secara khusus terkait dengan bidang tertentu. Ini saya contohkan misalnya kata oli. Misalnya prosedur mengganti oli sepeda motor. Nah, kata oli ini adalah kata teknis karena kata ini terdapat pada bidang otomotif. Kemudian ada juga virus. Kalau virus ini kata teknis dari bidang kesehatan. Kemudian ada daring, kemudian ada lagi merehabilitasi. Jadi kata-kata tertentu yang berasal dari bidang yang tertentu ya. Ini disebut kata teknis. Berikutnya yaitu konjungsi penjumlahan. Konjungsi ini merupakan kata penghubung yang berfungsi menyajikan hubungan penjumlahan. Ini wujudnya adalah kata dan, dengan, dan serta. Jadi ketika kalian mendapati dalam sebuah kalimat ada konjungsi dan, dengan, atau serta, itu berarti menggunakan konjungsi penjumlahan. Nah, di teks prosedur ini biasanya menggunakan konjungsi ini. Berikutnya konjungsi temporal. Kalau konjungsi ini biasanya menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, yaitu wujud konjungsinya, selanjutnya, lalu, serta, ketika, dan lain-lain ya. Konjungsi yang menunjukkan urutan waktu biasanya. Kalian bisa cari yang lain, misalnya kemudian, apabila, berikutnya, dan lain-lain ya, banyak sekali. Yang kemudian pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif merupakan pernyataan berupa ajakan. Pernyataan yang membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Di sini saya contohkan, ada baiknya isilah istirahat dengan hal yang membuat kita lupa waktu. Saya garis bawahi ada baiknya karena ini merupakan kunci dari pernyataan persuasif dari kalimat ini. Yang kedua, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Nah, contoh yang ketiga, setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Ini pernyataan persuasif ya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk dalam ukuran, jumlah, dan warna. Saya contohkan dalam kalimat berikut.
ban yang senormal mungkin, misalnya untuk mobil dengan profil ketebalan 55 hingga 70. Kalau sepeda motor antara 70 hingga 90. Nah, angka ini menunjukkan ukuran yang akurat, jadi disertakan dengan ukuran yang rinci ya, agar pembaca itu jelas. Kalau ketika nanti ingin melaksanakan petunjuk ini, mereka tahu oh pakai yang 55 hingga 70, ada rinciannya di situ. Kemudian contoh yang kedua, ketika sudah matang, kulit pisang goreng akan berwarna coklat terang kekuningan. Ini jelas dijelaskan ketika sudah matang, pisang goreng itu akan berwarna coklat terang kekuningan. Jadi tidak sekedar warna coklat saja, tapi dilengkapi dengan terang kekuningan. Ini adalah perincian dari deskripsi tadi, deskripsi alat. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke menganalisis teks prosedur. Jadi menganalisis teks prosedur itu sebetulnya apa sih? Menganalisis ini berarti melakukan analisis, penyelidikan, penjabaran, dan penguraian. Menganalisis teks prosedur terdiri atas menganalisis struktur dan kebahasaan teks. Nah, seperti apa sih? Kita lakukan analisis langsung ya. Di sebelah kiri ini adalah sebuah teks prosedur yang berisi ciri ban tepat untuk musim hujan. Di sebelah kanannya langsung saya hadirkan sebuah tabel yang memudahkan kita dalam analisis ya. Ini sudah saya isi. Jadi di sebelah sini bagian penjelasan ini adalah analisis saya. Kemudian yang kolom pertanyaan ini yang membantu saya dalam menganalisis. Misalnya yang pertama ini, apakah teks itu memiliki pendahuluan dan penutup? Nah, ini berarti analisis bagian struktur teks ya. Kemudian kita baca di sini, apakah ada pendahuluan dan penutup ya. Di sini jawaban saya, ya ada. Teks ini memiliki bagian pendahuluan yang berisi manfaat, definisi, dan kutipan berita yang menguatkan. Hal ini dapat dilihat pada bagian teks yang diberi tanda kuning ini ya, yang di blok kuning ini. Nah, ini mulai dari sini ada judulnya sampai ke paragraf kedua ini merupakan bagian teks. Akan tetapi, teks prosedur ini tidak memiliki penutup. Coba kita lihat bagian bawahnya. Oh ya, tidak ada, betul. Kemudian pertanyaan kedua, apakah teks itu telah sesuai dengan judul? Nah, kita lihat judulnya adalah ciri ban tepat untuk musim hujan. Jawaban saya yaitu iya, dari awal hingga akhir membahas tentang ban yang tepat untuk musim hujan, sesuai dengan judul teks. Coba kita lihat, hal ini dapat dilihat dari bagian teks yang diberi tanda merah ya. Nih, melintas di jalan basah, ini sesuai dengan musim hujan. Ban adalah faktor utama, di sini mengacu pada ciri ban. Inilah ciri-ciri ban sesuai dengan judul ya. Ban tipe kembangan, masih mengacu pada ban tadi. Kemudian ban yang baru dibeli, ini juga masuk pada ciri ban itu. Kemudian perhatikan alur ban. Nah, berarti dari awal sampai akhir ini mengacu pada judul, betul ya. Kemudian, apakah isi teks itu tersusun secara sistematis? Kemudian, ya, ini tersusun secara sistematis mulai dari bagian pendahuluan hingga langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah pun disusun runtut mulai bagian umum, ukuran ban, kemudian hingga ke khusus sampai ke alur ban. Ini runtut ya. Kemudian, apakah kalimat-kalimatnya mengandung kata kerja imperatif? Ya, ini kita lihat saja ada kata usahakan, gunakan, hindari, dan perhatikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh konjungsi penambahan di dalam teks tersebut? Jawabannya iya. Di sini konjungsinya adalah dan, kemudian dengan. Ini merupakan konjungsi penambahan ya. Nah, jadi simpulan dari analisis ini yaitu teks prosedur ini memiliki pendahuluan yang berisi material, definisi, dan kutipan berita. Akan tetapi pada akhir teks tidak dilengkapi dengan bagian penutup ya. Nah, sampai dengan ini memiliki konjungsi penambahan yang digunakan didominasi dan dengan. Nah, jadi itu semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.